Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini Allah begitu banyak menciptakan perbedaan. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menyertakan dengan menciptakan bumi. Ketika Allah menciptakan malam, Allah juga menciptakan siang. Ada gelap, ada terang. Ketika Allah menciptakan laki-laki, Allah juga menciptakan perempuan. Allah menciptakan begitu banyak suku, bangsa, tradisi, budaya. Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenapa Allah menciptakan itu semua? Karena Allah ingin kita semua belajar dari perbedaan yang ada dalam hidup ini. Coba kita lihat pada konteks Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya satu bahasa, tidak hanya satu tradisi dan budaya, tidak hanya satu perkampungan, perkotaan, provinsi. Begitu banyak perbedaan di Indonesia. Tapi ingat, kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetapi tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Bahkan subhanallah, di Indonesia ini Allah menitipkan anugerah yang tidak dititipkan di negara lain. Dari Sabang sampai Merauke, Allah menciptakan beragam warna kulit orang Indonesia. Orang Aceh beda dengan orang Papua. Orang Kalimantan beda lagi dengan orang di Pulau Jawa. Tapi subhanallah, karunia terindah yang Allah berikan pada Indonesia tidak lain adalah anugerah Pancasila. Karena di bawah payung Pancasila kita bisa hidup bersama. Tidak saling menyakiti, tidak saling membuli. Karena kita hidup dalam satu framing yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun warga negaranya, maka dia harus percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia ada orang yang memeluk agama Islam, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu. Kita bisa hidup berdampingan. Tapi di negara lain belum tentu bisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Rezeki itu banyak. Bahkan pemirsa, perbedaan itu adalah rezeki yang sangat luas dan ada di hadapan kita, bahkan dekat dengan keseharian kita. Bagaimana di Indonesia ini ketika kita merayakan Idul Fitri buat orang-orang Muslim. Bahkan yang bergembira bukan hanya orang-orang Muslim saja, tetapi begitu banyak orang-orang non-Muslim yang mereka merasa bahwa kita sudah menjadi saudara, saudara se-Indonesia. Ketika sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka sebagai Muslim sudah semestinya kita menjadikan perbedaan ini sebagai pelajaran, bertafakkur, bertadabbur. Kenapa Allah menciptakan perbedaan? Bahkan baginda Rasulullah SAW beliau berpesan, wa qala Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Di dalam perbedaan yang ada di umatku penuh dengan rahmat, penuh dengan hikmah dan pelajaran. Maka siapapun warga negara Indonesia ketika dia percaya pada Tuhan yang Maha Esa, maka kita wajib merangkulnya. Kalau dalam urusan agama sudah jelas, konteksnya adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku.
Dalam urusan ibadah kita punya prinsip. Tetapi dalam urusan muamalah sosial kita wajib saling bergandengan dan berangkulan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu Indonesia Raya. Kira-kira beberapa hari yang lalu selesai saya memberikan tausiah, lalu ada seorang ibu-ibu mendatangi saya. Dia bilang, "Ustadz, subhanallah Ustadz, bahkan seorang non-muslim bisa mengucapkan subhanallah." Kita begitu bangga, begitu banyak orang-orang non-muslim sekarang ini sangat dekat dengan istilah-istilah yang memang dilahirkan dari agama Islam. Mereka mengucapkan assalamualaikum, mereka mengucapkan bismillah, mereka mengucapkan alhamdulillah, bahkan mereka mengucapkan subhanallah. Artinya istilah keislaman sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Si ibu ini mengatakan, "Ustadz, saya ini sering nonton kajian Ustadz. Setiap ada Ustadz saya ikutin." Saya tanya, "Dari tahun berapa Ibu?" "Dari tahun 2005 Ustadz. Saya nggak tahu caranya bagaimana ketemu sama Ustadz, tapi alhamdulillah di tempat ini kita bisa bertemu." Saya tanya, "Ibu maaf, karena saya lihat beliau orang Chinese dengan suami dan anaknya." Terus saya pastikan, "Mohon maaf Ibu agamanya apa?" "Saya Katolik." Saya bilang, "Allahu Akbar. Ibu sering menyaksikan kajian Islam?" "Sering Ustadz. Saya tiap subuh rajin, saya sudah bangun, saya tonton kajian-kajian Islam. Bahkan saya sempat cari di mana nih buat ketemu Ustadz Zaki Mirza. Tapi kita ketemu di sini Ustadz." Begitu indah perbedaan. Bayangkan kalau seandainya hidup kita dipusingkan dengan perbedaan, kita tidak menyadari bahwa perbedaan itu adalah karunia, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Itulah kenapa setelah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apapun agamanya, warga Indonesia ketika sudah dia wajib percaya pada Tuhan yang Maha Esa, maka yang berikutnya adalah dia wajib hidup berdampingan dengan damai, walaupun dengan beda agama. Maka dalam teori kita bernegara ada istilah toleransi antar umat seagama, ada toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat seagama, bagaimana kita yang bermazhab Syafi'i bisa memaklumi mereka yang beribadah dengan menganut mazhab lainnya. Entah itu Hanafi, entah itu Maliki, entah itu Hambali. Bagaimana kita yang melakukan subuh dengan kunut, kita memaklumi mereka-mereka yang punya mazhab ketika subuh tidak harus dengan kunut. Kita yang sholawatnya senantiasa setiap hari, tapi begitu juga ada mazhab-mazhab yang tidak terlalu percaya untuk melaksanakan acara maulid atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini perbedaan antar umat seagama. Harusnya antara yang maulid dengan yang tidak maulid tidak perlu terjadi kisruh, tidak perlu saling bully, justru harus saling melengkapi. Contoh, ada tetangga saya meyakini bahwa tidak ada perayaan maulid di zaman baginda Rasulullah SAW. Tapi dia tidak memaki, tidak menghina, tidak mencerca, bahkan dia bilang, "Ustadz Zaki, antum bikin acara maulid ya? Maaf Ustadz, saya walaupun tidak melakukan perayaan maulid, tapi saya support." Dalam konteks bernegara dan bermasyarakat, ada dua teori yang sangat dekat dengan keseharian kita. Yang pertama adalah toleransi antar umat seagama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Pada poin yang pertama, bagaimana di Indonesia ini 4 mazhab yang ada dalam Islam tentunya banyak dianut oleh beberapa umat Islam, saling berbeda. Mayoritas memang mazhab kita adalah Syafi'i. Tapi subhanallah, ketika dalam urusan ibadah kemudian ada perbedaan, prinsipnya adalah satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Itu prinsip. Bagaimana mereka yang sholat subuhnya dengan kunut menghargai yang subuhnya tidak dengan kunut. Bagaimana mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika melaksanakan sholat taraweh sejumlah 23 rakaat dengan witir, mereka menghargai yang melaksanakan sholat taraweh dengan jumlah hanya 11. Begitu indah bukan? Tidak perlu ada perdebatan, kita harus saling menghargai. Inilah yang disebut dengan toleransi antar umat seagama.
Lalu bagaimana dengan konteks toleransi antar umat beragama? Lebih luas tentunya ya. Tapi subhanallah, bahkan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dakwahnya dari kota Mekah Al-Mukarramah masuk ke satu kota yang awalnya disebut dengan kota Yathrib. Kemudian sejarah mencatat karena Rasulullah hadir di kota ini, di kota Yathrib, maka kota itu berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya adalah kota yang terang benderang. Karena di situ ada kekasih baginda Rasulullah SAW. Yang perlu pemirsa TV One catat adalah ketika Rasulullah hadir di kota Madinah, Rasulullah tidak hanya hidup dengan orang-orang Muslim saja, tapi Rasulullah berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Rasulullah di Madinah juga berdampingan dengan orang-orang yang beragama Majusi. Bayangkan, ketika Rasulullah memimpin kota Madinah, Rasulullah dihimpit oleh dua kerajaan besar saat itu, Persia dan Romawi. Dua kerajaan besar yang belum mengenal Islam. Tapi subhanallah, Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah, bagaimana Rasulullah menghadirkan satu nuansa Islam yang begitu menyejukkan, begitu mendamaikan. Rasulullah tidak hanya merangkul para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak hanya merangkul orang-orang Muslim, tapi Allahu Akbar, bahkan Rasulullah merangkul orang-orang Yahudi. Rasulullah bahkan mendamaikan perselisihan antara Majusi dan Nasrani. Itulah kenapa dalam sejarah kota Madinah ada satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Ada beberapa puluh poin di sana yang dicantumkan dan disepakati oleh semua pemuka agama termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kota Madinah Al-Munawwarah. Maka para ahli sejarah mencatat bahwa perbedaan yang ada di kota Madinah disebut dengan civil society atau masyarakat Madinah. Rasulullah tidak hanya menancapkan dan menanamkan nilai-nilai agama. Rasulullah tidak hanya mengajarkan nilai-nilai tauhid, fikih, pengetahuan Islam, tidak. Bahkan Rasulullah di kota Madinah ini, Rasulullah mengawali konsep-konsep pendidikan, militer, bagaimana berpolitik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi entrepreneur, pedagang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, spektrum Rasulullah ketika berdakwah cukup luas. Inilah kenapa seorang Michel H. Hart, penulis buku, bapaknya berasal dari Amerika, bahkan ibunya Yahudi. Dia menulis satu buku berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Bayangkan, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tapi dari sekian banyak tokoh, satu-satunya pemimpin yang mampu memfasilitasi, mampu mengapresiasi semua perbedaan, bahkan dalam bentuk perbedaan keyakinan sekalipun, itulah seorang Muhammad SAW. Maka Rasulullah ditempatkan pada ranking yang pertama. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Rasulullah di kota Madinah ini menyikapi perbedaan yang begitu signifikan, yang begitu kompleks? Saya teringat ketika Allah menciptakan pelangi dengan warna-warni, maka pelangi itu akan menjadi indah. Kebayang gak sih pemirsa kalau pelangi itu hanya satu warna atau dua warna saja? Tidak menjadi indah. Tetapi ketika pelangi berwarna-warni, maka itulah pelangi. Tidak ada pelangi ketika dia tidak warna-warni. Begitulah kehidupan. Dan itulah yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah merangkul semua warna yang mewarnai kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah bahkan akrab dan dekat dengan para pemuka-pemuka agama. Dan subhanallah, kalau kita mau jujur, 98% dari masyarakat di kota Madinah yang non-muslim, entah itu Majusi, Yahudi ataupun Nasrani, 80% lebih mereka memeluk Islam bukan karena dipaksa oleh baginda Rasulullah, bukan karena diancam oleh seorang Nabi Muhammad, tapi mereka memeluk agama Islam ikhlas karena melihat begitu lembutnya perangai baginda Rasulullah ketika berdakwah. Begitu mereka takjub dengan tutur kata yang begitu manis dari seorang kekasih Allah. Betapa mereka merasakan nyaman ketika ada di sisi seorang pemimpin kota Madinah yang sangat amanah, bahkan dengan janji-janji sekecil apapun.
Kota Madinah tidak akan pernah ada ketika Rasulullah tidak mampu mengapresiasi semua perbedaan. Islam menjadi agama mercusuar karena berawal dari apresiasi Rasulullah yang begitu hebat terhadap perbedaan-perbedaan. Nah, itulah kenapa Piagam Madinah diadopsi oleh para ulama dan para pahlawan kita di Indonesia untuk memayungi semua perbedaan yang ada di Indonesia, kemudian dinamakan dengan Piagam Jakarta. Artinya apa? Nusantara ini begitu indah. Subhanallah. Sejarah mencatat bahwa ternyata satu-satunya kesultanan di Indonesia yang diakui oleh Khalifah Islam di masanya hanya Kesultanan Aceh. Bagaimana ternyata dan subhanallah wali-wali Songo yang diutus untuk berdakwah ke tanah Jawa untuk merangkul perbedaan, ada 4 wali yang berasal dari Aceh. Salah satu di antaranya adalah yang disebut dengan Kiai Syarif Hidayatullah. Kemudian ada lagi Syekh Siti Jenar dan lain sebagainya. Coba lihat bagaimana mereka begitu lembut mengamalkan cara dakwah baginda Rasulullah SAW. Mereka tidak mengancam perbedaan. Mereka tidak membumi hanguskan apa nilai-nilai yang tidak sama. Tapi mereka rangkul. Mereka ajak duduk bersama. Mereka tunjukkan bahwa Islam itu penuh dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Ketika Islam masuk ke tanah Jawa, dibawa oleh beberapa wali yang berasal dari Aceh, saat itu sudah mendarah daging, bahkan sudah mengakar tradisi-tradisi Hindu. Dulu di saat orang Hindu, ketika ada orang yang meninggal, mereka biasa melaksanakan acara 7 hari, 40 hari, bahkan 100 hari, tapi dengan bacaan-bacaan mereka. Bacaan-bacaan agama Hindu. Nah, tradisi itu tidak dihilangkan oleh Wali Songo. Tapi mereka dirangkul, acaranya tetap berjalan, tapi substansi dan isi bacaannya dirubah oleh para Wali Songo. Menjadi bacaan Al-Quran, menjadi sholawat, menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat bagaimana mereka sangat cerdas merangkul perbedaan sehingga Islam bisa diterima dengan begitu sangat indah dan mendamaikan di tanah Jawa. Gak kebayang kalau seandainya saat itu Wali Songo mengenalkan Islam bahwa Islam ini agama yang keras, agama yang tidak santun, agama yang penuh dengan kekejian, maka tidak akan pernah ada Islam di dalam Indonesia. Dan itulah yang dilaksanakan oleh para wali-wali kita di zaman dahulu. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara konteks Islam dalam Nusantara, yang sering menjadi polemik adalah ketika kita belum bisa memahami bahwa cara berislam kita di Nusantara punya apresiasi yang sangat banyak. Contoh, bagaimana para Wali Songo ini bisa menjadikan tradisi wayang kulit yang saat itu ketika masyarakat menonton wayang kulit sangat identik dengan mabuk-mabukan dan judi. Ini satu tradisi yang tidak bisa dihilangkan. Sudah mendarah daging, sudah turun-menurun. Tapi subhanallah, Wali Songo masuk dengan begitu indah. Wayang kulitnya tidak dihilangkan. Tetapi mereka berdakwah dengan cara bagaimana? Siapapun yang ingin menonton wayang kulit, maka diwajibkan untuk masuk dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tradisi itu disebut dengan syahadatain. Tetapi karena dialek orang Jawa tidak bisa menyebutkan huruf H, maka syahadatain mereka sebut dengan sekaten. Itulah kenapa ada tradisi sekaten. Dan ini satu hal yang harus kita maklumi. Dan inilah perbedaan. Coba lihat bagaimana sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa, karena mereka susah mengucapkan huruf H, sudah setelan pabriknya seperti itu, maka ketika mereka mengucapkan Al-Fatihah, mereka baca dengan Al-Fatihah. Itu satu perbedaan. Kemudian apa itu menjadi sebuah hal yang disalahkan oleh Wali Songo? Tidak. Bahkan ketika mereka ingin masuk ke tontonan wayang kulit, sebelum mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka harus masuk ke satu pintu, yang pintu itu disebut dengan Ghafura. Karena orang Jawa dengan dialek alaminya, maka orang mengucap dengan Gapura. Jadi
Begitu banyak asimilasi bahasa, asimilasi budaya yang ada di Indonesia. Semua itu berawal dari perbedaan yang diapresiasi, dihargai dengan begitu sangat tinggi. Karena para wali songo yakin perbedaan itu bukan untuk dimusnahkan. Lita'arofu. Dengan perbedaan itu harus saling mengisi, saling melengkapi. Bukan harus saling membuli dan menyakiti. Inilah indahnya perbedaan. Bahkan perbedaan itu bisa menjadi sesuatu, menjadi energi, menjadi power yang membuat kita semakin sadar bahwa Allah itu maha dahsyat. Allah maha menciptakan langit dan bumi. Allah yang sudah menitipkan begitu banyak perbedaan di alam semesta ini. Ada perbedaan yang bersifat eksternal, ada yang bersifat internal. Yang sudah kita bahas tadi dalam konteks internasional, bagaimana Rasulullah punya konsep civil society di kota Madinah atau masyarakat madani, bagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana Pancasila ini bisa memayungi sehingga lahirlah sila yang ketiga. Setelah orang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, dia baik dan adil, beradab terhadap sesama manusia, maka akan timbullah yang disebut dengan persatuan Indonesia. Itu eksternal. Tetapi ada yang bersifat internal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Begitu banyak Allah menciptakan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana jantung bisa berdetak, nafas bisa berdesah, kaki bisa melangkah. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang semuanya saling berangkulan. Mereka saling bekerja sama. Mereka tidak saling mendahului. Mereka tahu porsi dan job desk kerja masing-masing. Jadi pemirsa, mari sama-sama kita cerdas beragama. Orang beragama itu bukan untuk merasa paling benar. Beragama itu bukan merasa kita paling kaya, paling pintar. Beragama adalah sebuah kesadaran diri dan hati. Tidak hanya diri, tapi hati. Bahwa ternyata kenapa Allah melarang kita merasa paling benar? Karena memang cuma Allah yang maha benar. Kenapa Allah melarang kita untuk merasa paling pintar? Karena kepintaran itu milik Allah. Dan ada zat yang maha pintar. Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat muslim. This is the real muslim. Muslim yang hidupnya penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan. Hidupnya tidak pernah lepas dari proses belajar. Karena kewajiban belajar adalah perintah yang pertama kali diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dari sekian banyak proses membaca, diantaranya adalah membaca perbedaan-perbedaan yang ada dalam hidup kita. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Tidak hanya di dunia ini. Dan ingat, kemuliaan seorang muslim itu tidak hanya ketika dia menuntut ilmu agama, menuntut pengetahuan, tetapi yang jarang kita sadari adalah ternyata bahwa puncak keilmuan seseorang itu adalah kerendahan hati. Jangan pernah kita merasa lebih pintar dari yang lain, karena tidak seperti itu baginda Rasulullah SAW. Jangan pernah kita merasa paling suci, paling bersih di antara yang lain. Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan seperti itu. Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW termaktub dalam begitu banyak kisah dan cerita. Bahkan cerita yang ringan-ringan. Bagaimana seorang Rasulullah memuliakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah beliau berpesan, Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini gudangnya ilmu, Ali itu adalah pintunya. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan seorang Umar bin Khattab. Hadza Umar wa huwa asadus sahra. Ini adalah Umar yang dulunya adalah singa padang pasir. Perbedaan. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan seseorang yang sudah sepuh, Abu Bakar Siddiq. Apa kata Rasulullah? Inilah tempat aku cerita dan berkeluh kesah. Bagaimana Rasulullah SAW memuliakan sahabat yang skill serta kemampuan usahanya juga berbeda. Utsman ibn Affan.
yang kata Rasulullah, inilah Utsman sahabatku, di mana dia banyak memberikan sedekah hartanya, begitu berlimpah untuk kemajuan agama Islam. Pemirsa, ternyata kalau kita bersinergi dengan perbedaan yang ada, maka akan menjadi sebuah kekuatan. Tetapi ketika kita gengsi, ketika kita minder, tidak percaya diri, maka perbedaan tidak akan menjadikan kita kekuatan. Sama seperti tubuh kita. Mata berbeda dengan hidung, bentuk dan fungsinya. Telinga berbeda dengan tangan, berbeda dengan kaki, bentuk dan fungsinya. Tapi masing-masing tahu diri. Kaki punya fungsi yang berbeda dengan tangan. Tangan fungsinya berbeda dengan mata. Jadi itulah perbedaan. Yang dengan perbedaan ketika mereka saling mengisi, saling melengkapi akan menjadi sebuah kekuatan. Karena perbedaan hakikatnya adalah kekuatan. Bumi ini dengan segala perbedaannya, ada air, ada tanah, ada angin, ada beberapa unsur yang mereka saling melengkapi. Bahkan ketika seorang laki-laki menikahi perempuan, ini dua perbedaan yang harus melengkapi. Jelas dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Berpasang-pasangan laki dan perempuan. Fungsinya apa? Litaskunu ilaiha, untuk melengkapi, menyempurnakan, mendamaikan, menyejukkan. Karena perbedaan sekali lagi adalah kekuatan. Dan berangkat dari menghargai perbedaan, mengapresiasi perbedaan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka lahirlah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai khalifah di muka bumi ini bukan untuk dipusingkan dengan perbedaan. Tapi Allah menjadikan kita khalifah, kita diberikan akal, fikiran, kita diberikan hati. Untuk apa? Untuk menyempurnakan perbedaan-perbedaan. Seperti puzzle yang saling terpisah. Begitu banyak runutan puzzle yang tidak menyatu, saling berpisah. Terpecah dalam beberapa bingkai dan bagian. Namanya saja puzzle, kita harus menyatukan. Tapi ketika dia sudah bersatu, coba lihat puzzle. Ketika dia berdiri sendiri tidak menjadi apa-apa. Orang belum melihat gambar, contoh gambar rumah. Orang cuma melihat, oh ini pagarnya aja, belum jadi sesuatu. Gambar yang satu lagi, oh ini gambar kebunnya saja, oh ini gambar atapnya saja, oh ini gambar pondasinya saja. Tetapi ketika rangkaian puzzle itu disatukan, maka akan menjadi sebuah bangunan yang begitu indah. Inilah perbedaan-perbedaan, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sama-sama kita mendengar apa yang saya sampaikan, dan pada hakikatnya saya sedang mengingatkan juga menasihati diri saya sendiri bahwa kita ini makhluk lemah. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi Rasulullah menjanjikan siapapun orang yang rajin bersilaturahim, merangkai perbedaan, menjadi simpul di antara sekian banyak nilai-nilai yang tidak sama, maka Rasul menjanjikan rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Orang yang mampu merangkai perbedaan dijanjikan sama Rasulullah, rezekinya akan diberkahkan, akan diluaskan. Bahkan tidak hanya itu. Orang yang rajin silaturahim, menjahit perbedaan, dia membuat simpul-simpul di antara yang tidak sama. Bahkan Allah dan Rasulnya menjanjikan apa? Menjanjikan bahwa kalaupun orang yang baik seperti itu, suatu saat dia sudah ditimbun tanah jasadnya, sudah dikubur tubuhnya, tapi kebaikannya tidak akan pernah terkubur. Apa yang saya sampaikan dari awal tadi, mudah-mudahan bisa menjadi satu pencerahan untuk kita semua. Kita mampu membaca, karena bagaimanapun tausiah, ceramah, khutbah itu harus memberikan sesuatu yang baru untuk kita, mencerahkan, menyegarkan alam pikiran kita, supaya kita mampu merangkul perbedaan. Tapi ingat, kalau sudah urusan akidah tidak bisa ditawar-tawar. Hukumnya adalah lakum dinukum waliyadin. Hukumnya adalah lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau sudah urusan muamalah, bersosialisasi, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita untuk saling merangkul, meluaskan hati, menerima perbedaan, sehingga perbedaan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dunia akhirat untuk kita semua. Tidak ada kemuliaan yang menjadi kesejatian dalam hidup kecuali ketika Allah muliakan hidup kita dunia akhirat.
teruslah itu minta kepada Allah supaya dengan perbedaan yang ada di sekitar kita itu menjadi keberkahan. Sekali lagi saya sampaikan pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun. Bahkan dari sekian banyak perbedaan yang ada pada umatku, itu adalah rahmat, itu adalah karunia, itu adalah anugerah. Permasalahannya satu, mampukah kita menjadi simpul dari sekian banyak perbedaan atau tidak? Atau jangan-jangan kita terpenjara dalam prinsip bahwa kita manusia yang paling benar. Nauzubillahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.